Setelah Nogojin mendapatkan pesan dan telepon penculikan Lisina dari Nasuyon, Nogojin pun menemui Nasuyon. Lagi-lagi perbuatannya itu dilakukan semata-mata karena balas dendam sakit hati yang pernah dilakukan Nogojin terhadap dirinya karena dipecat dari Gotop Education. Pemecatan itu terjadi karena Nasuyon difitnah oleh salah satu orang tua murid. Dikatakan bahwa ia melakukan hubungan romantis dengan muridnya. Nah, karena pemberitaan itu, Nogojin memecatnya tanpa alasan apapun. Akibatnya, Nasuyon tidak diterima bekerja dimanapun dan ia sempat memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kejadian bertubi-tubi yang dialami Nogojin membuatnya tersadar dan merenungi hasil perbuatannya selama ini. Bahkan, dulu Nogojin juga sempat ingin bunuh diri, namun selamat. Dengan dukungan Lisina, Nogojin pun mulai menata kembali hidupnya. Ia menemui dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakitinya dahulu. Cerita tentang kematian Osehi pun terungkap. Ternyata cerita itu dimanipulasi oleh sekretaris Jo. Ia berhasil membuat Osegi benci pada Nogojin dan membuat Kang Min berani mencelakai Nogojin. Tak hanya itu saja, sekretaris Jo ini juga mengusik para pengajar yang ada di Gotop Education. Suasana perusahaan Nogojin benar-benar kacau. Musibah yang dialami perusahaan Nogojin ini berhubungan dengan grup Gunil yang dimiliki ayah Baek Suyong. Karena itu juga kebenaran pun terungkap bahwa dahulu Baek Suyong ini meninggalkan Nogojin karena tuntutan dari ayahnya dan semata-mata dilakukannya untuk melindungi Nogojin. Hubungan keduanya pun akhirnya terselesaikan dengan baik. Kebenaran tentang kematian Osehi pun juga terkuak saat Osegi yang tidak sengaja menemukan ponsel lama milik sekretaris Jo, di mana di handphone tersebut terdapat bukti kelakuan liciknya dan bukti tentang kematian Osehi. Sekretaris Jo memiliki nama So Ji-hu, ternyata pacar Osehi yang bekerja sebagai pengajar matematika di tempat yang sama bekerja dengan Nogojin. So Ji-hu ini merasa tersaingi saat Nogojin masuk ke Master Education. Ia pun berniat untuk mencuri materi Nogojin. Ia memanfaatkan Osehi, namun aksi Osehi ini diketahui oleh Nogojin. Ternyata yang sesungguhnya saat itu Nogojin justru menunjukkan sikap baik dan hanya meminta permintaan maaf dari So Ji-hu. Namun saat Osehi mengatakan kepada So Ji-hu ini justru semakin tamak dan melimpahkan semua kesalahan pada Osehi. Nah, setelah itu So Ji-hu ini mempublikasikan bahwa Osehi mencuri materi ajar dari Nogojin. Ia juga bahkan membuat atau mengirimkan pesan-pesan komentar-komentar jahat yang ditujukan kepada Osehi. Nah, karena ucapan kejam itulah Osehi ini memilih untuk bunuh diri. Cerita itu keluar langsung dari mulut So Ji-hu dan didengar oleh Osegi dan juga Nogojin. Akhirnya Osegi pun mengetahui kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini dan ia juga tahu bahwa adiknya bunuh diri itu karena So Ji-hu. Di sisi lain, Lisina ini sudah mencoba mengajar melalui video online dengan nama Guru Bahasa Korea Bertopeng dan ia mengalami kemajuan yang pesat dalam hal mengajar. Unggahan video pertamanya sudah disaksikan banyak orang dan membuatnya menerima pesan tawaran mengajar di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan Elpom Edu. Nah, Lisina ini pun memilih bergabung dengan Elpom Edu dan mengundurkan diri dari Gotop Education.
Semakin hari keadaan pun semakin membaik, sikap Nogojin juga berubah menjadi ramah. Ia menjadi bos yang sangat dihormati oleh pegawainya. Hari pertama Lisina mengajar berjalan dengan lancar. Nogojin yang selalu mendukung dan berada di samping Lisina pun akhirnya ia melamar Lisina. Mereka pun menikah dan menjadi pasangan pengantin yang sangat bahagia. Nah, kisah Nogojin dan Lisina ini pun berakhir dengan sangat bahagia, berakhir dengan cerita yang happy ending.